Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku pemateri pertama, Nurul Fitra Ilham dari kelompok 1 dengan judul makalah Zakat dalam Sejarah Perkembangannya di Indonesia. Slide pertama, zakat. Nah, definisi zakat. Zakat itu dari kata zaka yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Dan secara istilah, zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Adapun zakat menurut para ulama mazhab, salah satunya yaitu mazhab Hambali yang mengartikan zakat itu adalah hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu yang tertentu. Biasanya orang itu susah membedakan mana antara zakat, infak, dan sedekah. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengeluarkan tentang pengelolaan zakat menyebutkan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Pada pasal 1 ayat 2 sampai 4 yang menyatakan bahwa zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Poin kedua, hukum zakat. Nah, zakat fitri itu yaitu hukumnya wajib. Sedangkan hukumnya wajib bagi individu muslim, anak-anak, dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya. Kenapa zakat fitri itu wajib? Karena dia wajib dikeluarkan karena tidak lagi berpuasa atau dia itu keluar dari bulan Ramadan. Nah, poin ketiga yaitu jenis zakat. Jenis zakat itu ada dua, zakat fitri dan zakat mal. Yang keempat yaitu ketentuan zakat. Nah, ketentuan zakat yaitu Islam tidak ada kewajiban zakat atas orang fakir sesuai dengan kesepakatan para ulama. Dan yang kedua, merdeka seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga itu harta yang dikeluarkan adalah harta wajib dizakati karena memiliki beberapa kriteria, yaitu harta yang wajib dikeluarkan yaitu emas, perak, uang, baik uang logam dan uang kertas, barang tambang atau barang temuan, binatang ternak, barang dagang, dan juga hasil tanaman dan buah-buahan. Yang ketiga, mencapai nisab. Keempat, harta yang dizakati pemiliknya itu sepenuhnya itu pemiliknya dan bukan bagian dari hutang. Dan yang kelima itu harta yang dizakati itu sudah ada selama 1 tahun. Dan yang keenam, harta yang dizakati lebih dari kebutuhan pokok. Nah, poin kelima, rukun zakat. Sedangkan rukun zakat itu yaitu mengeluarkan sebagian dari nisab atau harta dengan melepaskan pemiliknya terhadapnya dan menjadikan sebagian milik orang fakir dan menyerahkan kepada wakilnya atau imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Poin keenam, waktu wajib zakat. Di zakat fitri itu waktunya wajib dikeluarkan pada waktu 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Sedangkan zakat mal itu batasnya minimal jumlah zakat telah mencapai nisab atau hartanya itu sudah wajib memang kena zakat. Poin ketujuh, orang yang berhak menerima zakat, di mana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah At-Taubah yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Baik, slide selanjutnya yaitu manajemen zakat. Sebelum mengetahui manajemen zakat, kita harus mengetahui arti dari manajemen. Nah, manajemen itu menurut Mary Parker Follett artinya adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi dari kata manajemen yaitu sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, sedangkan zakat sudah saya jelaskan tadi. Jadi manajemen zakat yaitu sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Jihan Aspira Putri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama yaitu masa kerajaan Islam. Pengelolaan zakat pada masa kerajaan Islam kemungkinannya memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah semangat atau spirit yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Masudi, mengatakan, zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinan. Lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan zakat masa kolonial Belanda. Pada era kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial karena diduga untuk membiayai perjuangan melawan pemerintah Belanda, yaitu Mursyidi dan akuntansi zakat kontemporer pada tahun 2018. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintah Hindia Belanda akhirnya melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priai pribumi mengeluarkan zakat harta mereka, atau Al-Syauka dan Muhammad Ali bin Muhammad pada tahun 2018. Namun kemudian, akhirnya pada awal abad ke-20, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda nomor 6200 pada tanggal 28 Februari tahun 1905. Dalam peraturan ini, pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan zakat pada masa Orde Lama. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju meskipun negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu. Namun, falsafah negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal tersebut menurut Faisal 2006 dapat dilihat dari setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fikih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama, pasal 29, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan zakat pada masa Orde Baru.
kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya, maka dibentuklah Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah atau bisa disebut dengan BASIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya. Sejak itulah secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur pada tahun 1972, di Sumatera Barat tahun 1973, Jawa Barat 1974, di Aceh pada tahun 1975, Sumatera Selatan dan Lampung pada tahun 1975, di Kalimantan Selatan pada tahun 1977, dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 1985. Faisal 2011 pada masa Orde Baru ini pula, pada tahun 1967, Menteri Agama menyiapkan rancangan undang-undang RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR dengan surat nomor MA/095/1967 untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab atas masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa reformasi, terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru bagi umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU pengelolaan zakat yang sudah 5 tahun lebih diperjuangkan Komisi 7 DPR Republik Indonesia yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang. Hal ini disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang, sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat berusaha memasukkan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 508 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Jihan Aspira Putri, yaitu tujuan pengelolaan zakat. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan perkataan di atas, ada dua tujuan dari pengelolaan zakat. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Dan dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Yang kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator.